Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Jumpa lagi bersama teman-teman pendaki di sini. Ingin menceritakan pengalaman naik gunung. Kita perkenalkan dulu, ini Bang Ipung, sesepuh kita, Komandan Imam, Sabri, dan saya sendiri Fedi. Kita di sini mau cerita karena banyak pengalaman horor yang pernah terjadi. Berbagi pengalaman saat pendakian. Jadi kita coba ceritain yang baru-baru aja kemarin kita lakukan pendakian di Gunung Lawu. Pendakian ke gunung yang katanya romantis ya, roman-romannya mistis gitu mas. Pendakiannya di bulan Juli ya kan, 2020. Ini 2020 kita berenam dari Cirebon, berangkat di malam hari, nyampe di base camp Candi Ceto itu sekitar jam setengah lima pagi subuh. Jadi kita sana. Kebetulan yang nyetir Bang Ipung pada saat waktu itu. Nggak ada yang mau gantian. Sebenarnya waktu itu saya mau gantiin, tiba-tiba saya ngantuk. Gak jadi kan gitu. Tiba-tiba saya tidur, ya kan? Karena tidur nggak mau gantiin sayanya. Jadi kita sampai subuh ya kan, sampai subuh itu langsung mandi, sholat, sarapan, ngopi-ngopi, packing ulang. Bang Ipung ditanya mau tidur nggak bang ya kan? Tidur dulu nggak bang? Enggak lah, langsung aja gitu ya. Tanggung. Ngantuknya hilang pada saat itu. Nggak ngantuk ya itu ya? Ngantuk. Tidur itu. Jadi kita berangkat jam 8 ya itu ya? Jam 8 dan ditemani satu ranger. Di sana namanya Pak Petik. Petik ya. Petik. Jadi ceritanya gini, ketika awal itu kita mendaftar registrasi di Candi Cedo itu jam 8 kita berangkat bertuju, dan ketika kita jalan, ini yang saya rasakan ya, base camp nomor 1 itu namanya ketemu Candi Ketek. Jadi Candi Ketek itu sebelum Candi Ketek itu kita harus melipir dulu ke arah kayak ini ya, bekas sungai gitu di bawahnya ya. Iya. Bekas sungai. Sungai. Ini pengalaman saya pada saat lewat situ. Yang pertama di situ ada warga-warga ya, warga-warga kayaknya sih agamanya juga masih memeluk Hindu Buddha ya bang ya. Iya. Hindu ya. Majapahit dulu kan ya. Hindu di situ. Jadi masih pakai kayak apa, shawl ke atas itu. Pandangan orang warga sana juga ke kita kayak apa ya? Ada yang nggak kayak welcome gitu kelihatannya ya. Saya ngelihat karena saya waktu itu paling depan, belakangnya Pak Petik kalau nggak salah. Itu saya ngelihat kok pohon di sebelah kiri itu kayak ngikutin terus gitu loh. Kalau saya berhenti, padahal pohon itu ada di sebelah sana ya kan. Entah ini feeling saya atau apa, kalau saya jalan tuh pohon tuh kayak gini nih. Jadi ngikutin dari sampai tuh bang. Mengikuti. Iya bang, waktu itu posisinya kayak gitu. Jadi ya perasaan gak enak awal emang udah gak ada, karena kan ceritanya itu gini, banyak pendaki yang meninggal atau apa hilang itu karena emang udah ditandain sama warga sana. Yang saya takutin di situ, Ya mungkin Mas Abi di sini sebagai orang terpilih lah. Iya makanya benar juga jadi takut. Iya benar. Di situ udah kita nanjak, ketemu Candi Ketek sebelah kanan. Kalau lewat Candi Ceto itu terus aja sampai pos 1. Sampai situ sih nggak ada masalah ya, karena perjalanan lancar ya kan, posisi udah terik, udah lumayan terik, dan kemudian di situ emang saya lagi posisinya emang lagi nggak enak badan. Pertama emang saya sakit perut terus, akhirnya lanjut pos 1, pos 2, nyampe pos 2 akhirnya ada Pak Fedi, Pak Ugi, Wahyu sama Rizky. Itu udah berdua duluan. Yang belakang itu adalah saya, Bang Ipung sama Pak Petik, guide-nya. Nah di situ kita udah di belakang ya kan. Intinya tertinggal hampir jauh lah, hampir setengah jam, 1 jam lah posisinya. Kita jalan-jalan. Nah kebetulan Bang Ipung nih ngerasa badan udah gak enak ya bang ya. Udah lapar. Gak enak itu udah apa ya? Pertama serang ngantuk karena semalaman kan belum tidur. Akhirnya jadi ngantuk, udah nyender di keril. Tiduran Tiduran itu sempet Tidur
gini, habis makan selesai makan, itu ada burung tuh dari kan arahnya kan gini kan letter L kan jalannya kan Iya, sampai iya, sini iya. kan ya. Kita Jalan. kan pojokan gini kan. Kita Pas gini. kan itu burungnya nyamperin tuh. Terus jalan ke arah sana ke arah atas tuh jadi berarti kita tuh. Oh, berarti kayak gini sempat ngomong tuh sama petik tuh. Iya, iya. Oke. Nah, itu saya sampai duluan kan, terus buka HT, tanya, Bang Pung sampai mana gitu. Tiba-tiba suaranya bukan Bang itu. Suara Pak Petik gitu. Suara Pak Petik. Kalau ditanya gini, Mas gimana nih? Jawabannya Mas Petik tuh, Mas Edi tunggu aja gitu. Jadi kayak yang Iya. nenang-nenangin, malah Iya. justru jadi kan tanda tanya, ada apaan nih gitu. Tunggu aja ya, santai dulu. Oke. Jadi saya di pos 3 tuh gini, wah kayaknya lama nih gitu kan. Udah kita buka deh apa namanya, persediaan yang ada, bikin kopi lah, bikin kopi. Logistik. Kan nunggunya agak kan? lama nih gitu ya. Oke. Dan muncul badan dulu. Iya, Rizky buka tuh, Wahyu juga buka. Tiba-tiba nggak ada kopinya, men. Kopinya di ranselnya Sabri. Mereka mau ngopi pun nggak bisa. Jadi Ah, posisinya iya tuh. waktu itu Bang Ipung intinya sih nggak mau hampir nggak mau melanjutkan perjalanan. Itu sempet mental gue udah gini. Udah gue mendingan turun aja deh. Soalnya di dalam hati gue tuh gini. Udah kalau anak-anak mau naik biarin aja, gue juga turun. Ini nggak mau gue nunggu di base camp. Itu karena udah ketiduran ngantuk itu. Faktor kelelahan. Bukan faktor U ya, bukan faktor U berpengaruh kan. Nah, ya itu juga mungkin ngepet dikit. Tapi intinya sih faktor U itu ya nomor sekian lah. Soalnya kan mental itu yang dibutuhin. Kalau mental kita itu udah down untuk naik gunung itu udah pasti ngefek ke semuanya. Iya. Jadi kalau emang ragu-ragu mending nggak usah lanjut. Soalnya kalau udah ragu-ragu akan gua nggak mungkin. Tapi terus apa tuh yang bikin akhirnya jalan lagi tuh apa? Nah, Makan karena dulu waktu ya? Tidur. bukan yang bisa bikin lanjut lagi itu karena apa? Petik itu kan ngasih semangat, ayo Mas. Mendingan kita nanti mending kita ngetemani di pos 3. Ah, iya. Ya udah kalau gitu di pos 3 aja deh. Baru nyampe di mata air itu kan gua nyampe kan udah kayak Lemas. udah nggak mau, Level. udah nggak ini. Tapi di pos 2 itu waktu kan berhenti tuh. Dari pos 2 itu kita jalan setengah jam lah. Itu berhenti ya kan karena kondisi Bang Ipung udah drop. Tidur. Nah, akhirnya makan dulu Bang Oh, Ipung. makan dulu. Disuruh makan sama Pak Petik. Ah, Udah makan makan dulu, dulu. makanin dulu. Akhirnya makan, habis itu tidur. Tiduran tuh. Ketiduran memang. Nggak tahu Berapa lama berapa lama kira-kira? itu. Kayaknya sih setengah jam. Jadi posisinya kebangun itu, saya juga kebangun itu pas posisi ada pendaki lewat, jadi saya bangun. Iya, yang kan nyender di carrier tuh gitu. Habis Enak makan. banget pas habis makan. Nah, Udah. habis bangun jalan lagi aman-aman aja apa ada? Nah, Ya. itu enggak tuh. Itu- Gua udah sebenarnya udah Dari semenjak istirahat itu ada kayak Keanehan lah. udah apa semangat udah mulai. Udah curam gitu, curam banget itu kan pos 2 gitu itu. Jadi pos 2 itu saya itu sempat berpikir gini, itu kan dupa itu mulainya dari pos 2 ya, pos 1 saya nggak lihat soalnya. Iya, pos 2, benar pos 2. Nah, saya sempat ngomong gini apa nih, ini orang ngapain sih gitu deh. Iya kan. Itu. Ya saya ngomongnya emang sembarangan emang, tapi ngomong apa sendiri tuh, ngedumel sendiri karena emang ini orang ngapain sih kayak gini-gini, orang percaya kayak gini. Iya, ya iya, kan? iya. Akhirnya pas dari pos 2 berangkat pos 3 ya sepanjang perjalanan tuh carrier tuh jadi gini Bang, carrier saya tuh modelnya kalau saya pakai dia goyang ininya. Ada talinya? jedanya gitu Iya, ya? karena ada jeda dia ngayun. Ayun. Tapi Tapi biasa ini- diikat kan biasanya. Iya, Tarik. tetap dia ngayun. Oh, Kalau tetep tas saya kayak gitu, carrier kayak gitu. Nah posisi itu dia nggak ngayun. Posisinya narik Berarti terus. ada apa tuh ya? Iya, makanya saya bilang gitu, pas posisinya berat. Pas kebetulan Bang Ipung ngedrop, ya udahlah saya berhentiin aja ya kan. Akhirnya berhentiin aja, istirahat ya kan. Nah, akhirnya jalan lagi. Rencana kan ngecamp di pos 5. Itu perjalanan masih jauh ya kan. Udah apa petik juga udah Nggak mungkin katanya. Iya, iya. Itu waktu itu kan Udah nggak mungkin. kita bahas bareng tuh di pos 3. Sampai jam 3 itu kan setengah 3 lah ya. Udah kita berhenti di sini gitu kan. Kita ngecamp. Oke. Poinnya sih waktu naik ke Lau itu gue cuma pengen tahu Menikmati. apa itu jangan Tunjangan. Lupa Kunjangan kan pos 5 naik dikit ya. Oh, pos 5 udah bukit. Nah, jadi kita buka tenda jam 3 di pos 3.
3 tuh. Pos 3 naik dikit, Pos 3 lama, itu pos 3 yang lama. pos 3 sama. Jangan di 4 katanya gitu, katanya itu bahaya lah. Cuman kan Nggak boleh. ya katanya pos 4 tuh pos yang tanda kutip horor lah di laut. Daripada pos 4 gak bisa, udah 3 yang lama aja gitu. 3 yang lama akhirnya kita buka tenda ya kan, jam 3 sampai jam 4 makan. Akhirnya di situ posisinya tidur, saya tidur ya kan, sebelum gelap itu tidur. Bangun tuh jam setengah 8-an ya habis setengah 8, posisi udah gelap lah. Saya juga kaget, udah gelap, headlamp saya belum nyalain, lampu di tenda juga belum nyalain. Posisinya ketika itu saya buka tenda ya kan, buka tenda, akhirnya saya makan sama Pak Petik sampai jam 9 lah. Jam 9 kita harus istirahat karena pagi itu jam 1 atau jam 2 kita harus Summit attack. summit Perjalanan. attack. Nah, saya tidur di situ, posisinya gini, kalau di Lawu itu serunya gini. Jadi kalau pohon ketemu pohon tuh bunyinya kayak orang nutup pintu. Iya. Gitu bunyi kayak Serem gitu. banget lah udah itu. Emang kayak gitu. Saya juga kaget awalnya. Di mana saya tuh sudah tidur sendirian ya kan, di pinggir jalur, yang lainnya di sana ya kan. Yang lainnya di bawah. Saya pas pinggir jalur. Terus saya tidur tuh jam 9 ya kan. Jam 9, jam 10 posisinya saya punya tenda itu tanahnya datar. Ketika saya tidur, yang aneh saya ketarik. Nih, ini yang paling nyebelin emang kan. Jadi kalau ketika saya tidur itu posisinya gini bang, tidur orang tanah datar kan, kalau lihat punya saya kan tanah datar Iya, banget ya kan. datar paling enak itu. Paling enak udah itu. Pas saya lagi tidur gitu, tiba-tiba kaki saya langsung gini nih. Jadi pas ditarik gini langsung gini nih. Terus saya bangun ya kan. Takut Saya bilang, ditarik. ya udah nggak ada pendaki lewat ya kan. Saya tuh aduh udah takut mau buka tenda, tenda saya nggak berani ya kan. Akhirnya saya lanjutin lagi tidur. Akhirnya 2 kali, pas yang kedua kali ketarik lagi, saya ketarik lagi. Habis saya diganggu kayak gitu, saya tidur, ditarik lagi kayak gitu. Udah 2 kali saya ditarik kayak gitu. Akhirnya saya bangun tidur, memberanikan diri untuk membuka tenda. Nah, pas saya membuka tenda itu posisinya saya ada videoin kan. Iya. Videoin. Jadi kalau teman-teman lihat sih ada titik merah sebelah sini, sebelah kiri tuh bang. Emang aneh tuh bang. Jalur. Iya, sebelah jalur. Sebelah jalur bang. Sebelah Oh, jalur. itu kan jurang. Jurang, di Posisinya jurang. Jadi pas saya gitu kok ngeliatin apa ya, titik merah. Kayak pengaman. Saya tuh takut ya kan. Saya videoin aja. Ini kan, oh ini posisi jam sekian ya kan. Saya bilang ini malam. Saya sengajain ngarahin ke sana. Ngelihat dengan kasat mata langsung itu. Jadi gini, matanya 2 tapi ketutup 1. Matanya 2 ketutup 1. Akhirnya saya takut tuh, saya tutup tenda. Akhirnya saya tidur lagi lah. Dilalahnya jam 2 saya bangun. Jam 2 bangun ya kan. Ini saya panggil orang-orang ya kan, gak ada yang bangun. Saya udah manggil tuh karena saya takut ya kan, saya udah posisi takut. Dan ditarik ngelihat kayak gitu ya kan. Posisi tendanya nih, posisi tenda tuh Sabri di sini di atas. Di atas. Kita di bawah di sini, saya di sini. Ini Pak Petik, Iya. ya kan. Ini Pak Fedi di sini. Terus ini Bang Ipung sebelah sini. Ini Rizky sama sih. Jadi kalau mau ke sini harus ngelewatin ini Turun nih. dulu. Iya. Ribet banget kan? Ribet banget. Ya males tuh. Malam. Jerit aja dari sini. Jerit. Malam gelap kan. Manggil Pak Petik, nggak bangun ya kan. Kok nggak nyaut ya kan. Bang Ipung udah sering teriak-teriak kayak gitu. Nggak ada orang suara ngobrol, orang suara nyaut pun nggak ada karena posisinya udah jam 2 pagi. Akhirnya saya diam aja. Udah tuh akhirnya berangkat ya jam 2, kita siap-siap berangkat jam 2, semuanya kita berangkat bertuju. Nah posisinya dari pos 3 ke pos 4 itu emang jalannya masih terjal, maksudnya lumayan lah ya, cukup menguras tenaga walaupun kita nggak bawa carrier ya kan, bawa backpack aja biasa. Nyampe pos 4 itu nggak ada masalah. Ya kalau Bang Ipung akhirnya kelihatan emang setelah istirahat, masalahnya cuma itu doang. Fresh lagi. Fresh lagi. Ini Tapi gara-gara emang Sabri masuk tuh angin. begitu naik dari pos 3 tuh kayak diem aja, nih kenapa sih? Biasanya tuh kalau kita Lebih aktif ya "Ini orangnya. kenapa lah gitu ya. Iya. Kenapa Sabri nih? Udah. Nah jadi gini, pos 3 ke pos 4 itu posisinya saya nggak mau jauh-jauh dari Pak Petik. Jadi awal gini, jadi
saya itu ngelihat ada warung yang pertama. Jadi ada bulan, ya kan? Bulan itu posisinya bulan sabit kan bang waktu itu, bulan sabit. Nah di samping pas posisi bulan sabit itu ada jadi jalurnya itu agak dataran dikit ya. Jadi pas yang lihat tuh ada warung. Itu sebelum pos 4 ya? Sebelum pos 4. Oh itu ada warung ya. Saya bilang nanya Pak Petik ya kan. Pak Petik dia bilang ada warung masih jauh. Ini pos 3 pos 4 mah nggak ada warung. Itu warung saya bilang gitu ya kan. Karena posisinya gubuk emang. Posisinya gubuk. Terus lampunya cuma satu gitu loh. Lampunya satu. Entah ini saya halusinasi tapi saya ngeliatnya itu apa namanya? Warung gitu Warung. Akhirnya saya diem lah posisi di situ karena saya udah ngerasa pikirannya saya udah nggak enak aja. Istirahat juga ada fotonya. Pokoknya saya udah nggak mau mikirin, mau jernihin pikiran ya kan biar nggak kejadian apa-apa. Akhirnya posisi jalan, waktu itu ada tikungan. Posisinya tikungan itu langsung gini ya bang, kalau nggak salah tuh, cerep gitu ya kan. Langsung nanjak gitu. Nah setelah tikungan itu ada jadi pertigaan, jadi jalur lama sama jalur baru ketemunya. Nah pas di situ nggak sengaja ngeliat ya, itu ada orang, jadi bang kayak orang kerajaan gitu, tapi agak jauh dia memang di depan di jalur pendakian. lagi diem berdiri aja di dekat pohon posisinya ya kan. Saya kan mikir ini apa ya, tapi ngelihatnya tuh bukan ngelihat ke arah kita, jadi ngelihatnya ke arah mana gitu ya kan. Jadi dia berdiri tapi ngarah sana, sayanya dari bawah ngeliatin ini apa. Nah di situ posisinya saya nggak mau jauh-jauh dari Pak Petik. Tadinya awalnya Bang Ipung yang di belakang Pak Petik, akhirnya saya susul. Pantesan. Karena apa, saya takut di situ. Akhirnya itu jalan saya nunduk aja, udah jalan saya nunduk ya kan. Udah bang, bener bang itu. Sampai pulang nanti juga ada ceritanya lagi. Jadi emang posisinya apa ya? Ya mungkin capek juga kalau digangguin enak kan. Tapi baru pertama kali itu saya ngelihat sosok emang kayak gitu, aneh. Si takut jadi ya kan. Akhirnya saya memberanikan diri dekat Pak Petik karena dengan dekat ke Pak Petik Rangers itu mungkin aman kali ya kan, karena dia udah tahu gitu ya, orang sana ya kan. Asli. Iya, jadi ya, pas setelah itu dari pos 4 ke pos 5 Paling aneh ini loh, waktu kita mau menuju ke pos 5 ya, dari pos 4 ke pos 5 kan tempat itu bulan deket banget, iya bulan dekat. posisi bulan sabit gitu kan, itu deket banget. Terus anehnya begini loh, biasanya bulan kalau udah menjelang subuh itu posisinya ada di barat, Bukan bulan dulu. soalnya ada bintang timur. Ada bintang timur di situ. Bintang timur itu udah pasti kalau subuh pasti kelihatan terang. Nah ini posisi di bintang timur, ini bulan di sini. Gede banget. Sampai sempat ditunjuk, wah foto-foto ini unik nih. Soalnya biasanya kalau udah menjelang subuh, bulan itu posisinya ada di barat. Gitu. Kayaknya ada sesuatu di antara pos 5 Gupak Menjangan. Ya yang kita manjat lewatin. Lanjut lewatnya. Ini lewat bawah mereka bang. Saya lewat bawah. Kita lewat atas sama Pak Petik itu itu bertiga. kok bisa sih? Padahal kita nggak jauh loh. Iya. Tapi saya kan di belakang saya, Ugi, Rizky sama Rizky Wahyu. sama Wahyu. Udah berempat itu. Tapi saya milihnya jadinya ke bawah. Lewat bawah. Bisa jadi itu. Jadi manggil-manggil, woi, woi. Nah itu nggak kedengeran tuh. Sama sekali nggak kedengeran. Terus kata Pak Petik, udah biarin nanti ketemu di depan juga karena jalurnya baru kan. Kalau yang itu kan jalur lama tuh. Nah saya udah ngeliat tuh, terus akhirnya di depan tuh ada headlamp. Kayaknya Bang Ipung sama Sabri nungguin ya. Nungguin. Terus jalan lagi kita tuh. Nggak bonus, udah jalurnya datar banget, udah enak. Udah sabana gitu. Itu waktu sholat subuh itu emang udah ada sholat subuh gua. Di kan, pos 5. Itu tempatnya dingin banget bang. Tapi alhamdulillah saya nggak ngerasa dingin loh. Asli. Cari Kan tempat waktu itu dulu. nyari posisi di atas rumput, ya apa? Kain ketiga kan gua buat gelaran jadi sejadah kan. Nah, cuma pakai kaos gitu doang. Asli gua nggak kedinginan. Itu aneh ya bang. Yang lainnya jaketan semua. Gua nggak ngerasa. Orang kalau kedinginan pasti kan Bentar, baca ini kan pasti juga terang kan. Bentar, ya. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah dulu kan. ya mungkin karena emang tujuannya niatnya pengen ibadah jadi Emang iya. Itu ini juga Soalnya kan keberkahan juga loh. Ya. dari awal kan mau sholat. Saya sholat sampai nggak berani ke atas karena angin. Jadi diam aja di bawah. Oh iya, sempat sambil duduk. Duduk. Ya. Apa sholatnya gitu. Orang ke atas angin gede banget ini pada kuat itu. Enggak ngerasain macam-macam.
pikiran kita ini untuk bayangin ya. Satu frekuensi. Nah kalau satu frekuensi sama yang kayak begituan, udah itu akan nyambung. Kalau kita nggak nyambung ya, insya Allah ya nggak bakalan. Karena kan saya berprinsip gini, semuanya itu Allah yang punya kehendak. Jadi segala sesuatu yang ditanya mah yang di atas lah, meskipun kondisi sulit apapun. Kalau emang Allah tuh masih ngizinin kita, kamu masih bisa pulang ke rumah, kamu masih bisa ketemu sama keluarga kamu, Betul. kamu bisa sampai sini. Ya Allah yang tentuin, bukan orang Nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada yang bisa ngalahin karena semua ciptaan dia kok. Gitu. Jadi Betul. kalau kita ibarat kata mikirnya macam-macam, ya udah apa yang kamu bayangin itu akan terjadi. Gitu. Jangan ngelamun ya. Kita pikirannya cuma satu, tujuan kita apa nih? Oh, nyampe ini. Ya udah kemarin kan waktu dari pos 3 ini kalau nggak ikut summit gua nggak makan nih, nggak makan Ngasih pecel pecel nih. nih. Ya makanya kan ikut lah, udah kuat ya. Udah itu poinnya. Poinnya sih ini sih mau iem ini. Kita sih sebenarnya di puncak nggak ada sesuatu yang aneh ya, indah aja semuanya. Ke tempat siapa meninggalnya Alvin itu yang Hippo ya kan, Iya. di jurangnya itu kan kita lihat yang ada apa-apa, emang cuma pemandangan aja. Nah saya turun itu belakangan tuh. Di depan saya Ugi aja pokoknya. Ugi duluan nih, Bang Ipung, Sabri duluan tuh, Ranger duluan tuh depan. Terus saya ngedulin Bang Ipung di bawah, Bang saya duluan gitu ya. Untuk pos 3 udah ada Mas Petik sama Sabri sama Ugi. Bertemu yang lain. Nah, nggak ada apa-apa tuh udah. Makan lagi siang sambil packing ya. Jam siang packing sekitar jam 12-an kita turun. Yang aneh lagi pas kita turun pos 3 ini hilang. Hilang apa? Iya. Jadi Hilang orang. gue tuh aneh bang. Kan di depan nggak ketemu ya, Mas Petik nyariin. Jalan tuh bareng sebenarnya pas turun tuh pos 3 tuh. Menang. Saya turun nggak tahu kenapa cepet banget bang. Gua nggak lari loh. Biasanya kan kalau saya turun tahu imam lah sambil lari biasanya. Tapi ini nggak, saya jalan biasa. Karena posisi di jalur tuh rapet kan. Banyak pendaki yang naik. Sempat beberapa ketemu pendaki, dia bilang berdua aja mas gitu. Padahal saya sendiri bang. Berdua aja mas. Oh sudah disapa Iya. berdua gitu. Biasanya iya aja. Serius? Itu kalau nggak salah pendaki dari Bekasi kalau nggak salah nanya kayak gitu. Saya bilang dari mana? Yang bapak-bapak Chinese bukan? Chinese, Iya, bener iya. Chinese. Itu dia nanyain berdua aja mas. Padahal saya sendiri posisinya. Iya pak. Gitu. Tapi nggak sadar, hanya sekedar jawab. Oh, Iya enggak. pak. Nggak Iya, bingung, ya Mas. saya pokoknya bodo amat lah, pengen berdua pengen sendiri, pokoknya saya sendiri aja. Pokoknya posisinya waktu itu saya jalan, tapi saya sendiri gitu loh. Karena saya ngeliat ke belakang udah nggak ada ini teman-teman. Dari pos 3 ke pos 2 tuh cepet banget, kagak ada 10 menit ya. Makanya gue nunggu lama tuh bang di situ. Nah saya sendirian tuh turun. Kagak ada pendaki yang turun, kagak ada pendaki yang naik. Banyak loh. Gak ada bang, gak ada. Itu saya ketemu Jalur orang mana itu. ini? Ketemu orang itu pas di dekat Candi Ketek aja. Orang turun dari pos 1 sampai itu saya nggak ada lihat pendaki. Terakhir ketemu di Candi Ketek itu udah ketemu pendaki baru satu turun juga. Nggak tahu tuh pendaki atau apa. turun itu turun saya juga jalan duluan bang. Mas duluan ya saya bilang. Iya mas, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita semua sampai di base camp ya jam Jam 5 lah. jam ya. 5 saya nyampe jam 3 aja. Intinya mah sebelum pendakian ya kita berdoa bersama demi keselamatan bersama, mau pulang selalu bersama seperti itu. Nggak usah ada yang namanya berpikiran hal-hal negatif, apalagi yang Iya benar. sekiranya bahasanya kata-kata itu menantang sekalipun mungkin dalam hati ya namanya. Oke kalau gitu pendakian Lawu ada lagi ceritanya yang terakhir. Ya pesan-pesan terakhir sih pokoknya intinya gini, sebenarnya sugesti yang kita dapat itu pertama dari referensi. Ketika kita nyari referensi di gunung manapun pasti yang keluar horor dulu, entah di YouTube entah di website. yang jadi masalah
jadi mindsetnya kita adalah tempat itu horor, ya kan? Jadi tempat itu horor, padahal kalau mau dipikir-pikir ya semua gunung juga ada anehnya, ya kan? Kalau kata orang-orang Buskrap mah PMA ya, positive mental attitude. Ya. Betul ya Bang ya? Betul itu. Kalau saya pesannya jangan lupa ke gunung bawa kopi. Oh, kopi. Kalau nggak bawa kopi, Semakin pahit semakin nikmat. Biar kopinya jadi kopi horor. Sampai ketemu lagi. bye bye.